Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Warna liturgi kita pada hari ini adalah putih, dan kuntum sendiri pada hari ini mengambil tema Tuhan tidak pernah lupa sekalipun manusia sering melupakannya. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Sirak 3 ayat 2 sampai dengan 6 dan ayat 12 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan kedua diambil dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 21. Dan bait pengantar Injil diambil dari kitab Kolose 3 ayat 15a dan 16a. Bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 23. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dari bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 23, kita belajar tentang ketaatan Yusuf kepada tuntunan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita melihat bahwa pimpinan Allah Tritunggal Maha Kudus terhadap Yusuf nyata di dalam kehidupannya. Yusuf tahu bahwa perintahnya tidak pernah salah dalam menuntun langkahnya. Pimpinan itu pun diikuti oleh kepatuhan dan kesetiaan Yusuf langkah demi langkah. Sehingga akhirnya kita melihat bagaimana nubuat para nabi digenapi, rancangan Allah Tritunggal Maha Kudus terus berjalan, dan Yusuf serta keluarga kecilnya tetap berada dalam pemeliharaannya. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan dan tantangan. Seperti pengalaman Yusuf, ia pun akan menuntun kita dengan firman-Nya. Pimpinan Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita patuhi satu persatu membentuk kita untuk setia dan taat kepadanya dan memberikan kekuatan dan penghiburan bahwa Dia tidak pernah gagal dalam mewujudkan rencananya bagi kehidupan umat-Nya. Pemeliharaan Allah Tritunggal Maha Kudus nyata, walau kita mengalami tekanan dan penganiayaan dalam hidup, kehidupan, dan pelayanan kita. Sahabat kuntum yang terkasih, firman Allah Tritunggal Maha Kudus akan menjadi suluh bagi kita dalam mencari jalan keluar atas segala perkara, asal kita taat pada tuntunan dan rencananya. Karena Ia adalah Tuhan yang berdaulat dan mengatur sejarah hidup semua manusia bagi penggenapan firman-Nya.
Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah lupa dan meninggalkan kita, sehingga ketika kita datang kepadanya, maka kita akan melihat pertolongannya datang tepat pada waktunya. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah lupa, sekalipun manusia seringkali melupakannya. Yakinlah di dalam iman. Sampai sekarang pun Allah Tritunggal Maha Kudus masih memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berperan dalam penggenapan rencananya. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita meneladani dan menjalankan ketaatan dan kesetiaan Yusuf tanpa keraguan sedikit pun dalam hidup dan kehidupan keseharian kita? Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus hanya menuntut ketaatan dan kesetiaan yang utuh, bulat, penuh, tanpa cadangan, dan tanpa syarat dari manusia yang dipilih untuk bekerja sama dengannya. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Terima kasih, selamat pagi dan salam.